Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan NIM B2306020. Saya dari Universitas Mega Buana Palopo, Fakultas Kesehatan Prodi S1 Kebidanan semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai metode kontrasepsi sederhana. Di sini saya mengangkat 3 contoh. Yang pertama itu ada kondom, yang kedua ada senggama terputus atau coitus interruptus, dan yang ketiga itu ada MAL atau metode aminore laktase. Nah, adapun yang akan saya bahas dari ketiga contoh ini yaitu yang pertama pengertian, yang kedua ada cara kerja, yang ketiga itu kelebihan dan kekurangan. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah KB dan pelayanan kontrasepsi yang diampu oleh Ibu dosen Rismawati SST MKes. Penasaran kelanjutannya? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan pokok kita pada kali ini, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu kontrasepsi. Nah, kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau melawan, dan konsepsi itu adalah pertemuan antara sel telur yang sudah matang dengan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Nah, maksud dari kontrasepsi adalah mencegah atau menghindari terjadinya kehamilan yang diakibatkan oleh pertemuan antara sel telur yang sudah matang dengan sel sperma. Baik, langsung saja kita masuk pada contoh metode kontrasepsi sederhana. Yang pertama itu ada kondom. Nah, kondom merupakan selubung atau sarung karet tipis yang dipasang pada penis sebagai tempat penampungan sperma yang dikeluarkan oleh pria pada saat senggama sehingga tidak tercurah pada vagina. Nah, adapun cara kerja kondom ini, kondom menghalangi terjadinya pertemuan sperma dengan sel telur dengan cara menampung sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis sehingga sperma tidak masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan kondom. Nah, yang kekurangannya itu yang pertama efektivitas tidak terlalu tinggi, yang kedua cara pemakaiannya sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi, yang ketiga sedikit mengganggu hubungan seksual karena mengurangi sentuhan langsung, yang keempat harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual, dan yang terakhir beberapa klien malu untuk membelinya di tempat umum. Nah, adapun keuntungannya itu yang pertama mencegah terjadinya kehamilan, yang kedua memberi perlindungan terhadap penyakit-penyakit akibat hubungan seksual atau PMS, yang ketiga tidak memerlukan pemeriksaan medis, yang keempat harga terjangkau, dan yang terakhir mudah didapat. Contoh yang kedua ada senggama terputus. Nah, senggama terputus atau coitus interruptus ini menghentikan senggama dengan mencabut penis dari vagina pada saat suami menjelang ejakulasi. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pria harus menyadari sebelum akan terjadinya ejakulasi dalam waktu kira-kira 1 detik sebelum ejakulasi. Nah, disarankan untuk menarik penis keluar dari vagina sehingga kehamilan dapat dicegah. Nah, cara kerjanya itu penis dikeluarkan sebelum ejakulasi terjadi sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina. Adapun kelebihan dan kekurangan dari senggama terputus atau coitus interruptus ini, keuntungannya itu yang pertama efektif bila digunakan dengan benar, yang kedua tidak mengganggu produksi ASI, yang ketiga dapat digunakan sewaktu-waktu, yang keempat tidak memerlukan obat atau alat, yang kelima tidak memiliki efek samping. Nah, kerugiannya itu tingkat kegagalan sangat tinggi. Nah, yang ketiga ada metode aminore laktasi atau MAL. Nah, aminore laktasi ini merupakan kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Nah, yang artinya hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman apapun itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa MAL atau metode aminore laktasi ini merupakan metode kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Nah, selanjutnya ada cara kerja metode aminore laktasi atau MAL. Nah, cara kerja dari metode aminore laktasi atau MAL adalah menunda atau menekan terjadinya ovulasi. Nah, pada saat laktasi atau menyusui, hormon yang berperan adalah prolaktin dan oksitosin. Nah, semakin sering ibu menyusui, maka kadar prolaktin meningkat dan hormon gonadotropin melepaskan hormon penghambat atau inhibitor. Hormon penghambat akan mengurangi kadar estrogen sehingga tidak dapat terjadi ovulasi.
Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode aminorelaktase. Kelebihannya itu yang pertama, efektivitas tinggi, keberhasilan 98% pada 6 bulan pasca persalinan. Yang kedua, dapat digunakan segera setelah melahirkan. Yang ketiga, tidak mengganggu senggama. Yang keempat, tidak ada efek samping secara sistematik. Yang kelima, tidak perlu pengawasan medis. Yang keenam, tidak perlu obat atau alat. Yang ketujuh, tidak butuh biaya. Kekurangannya itu ada yang pertama, perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera menyusui dalam 30 menit pasca persalinan. Yang kedua, mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi sosial. Yang ketiga, efektivitas tinggi hanya sampai kembalinya haid atau sampai dengan 6 bulan. Hanya wanita aminore yang memberikan ASI secara eksklusif dengan interval teratur, termasuk pada waktu malam hari selama 6 bulan pertama. Mendapatkan perlindungan kontrasepsi sama dengan perlindungan yang diberikan kontrasepsi oral. Yang terakhir itu tidak melindungi terhadap infeksi menular seksual termasuk virus hepatitis B atau HIV dan AIDS. Baik, sekian pembahasan pada video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.